Bismillahirrahmanirrahim. Ke Surabaya bawa burung puyuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Aulia Rahmani dengan NIM 2009177 dari PGSD kelas 2D. Saya akan memaparkan mengenai artikel tentang pengaruh motivasi belajar terhadap capaian prestasi siswa SD. Artikel penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap capaian prestasi siswa yang dilaksanakan pada siswa kelas 5 di SD Negeri 3 Dewasari pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 secara online. Motivasi belajar sendiri dapat dijadikan suatu dorongan bagi siswa agar melakukan sesuatu dengan lebih baik, lebih cepat, lebih efisien dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Maka, harus kita cari tahu seberapa besar pengaruhnya bagi capaian prestasi siswa SD. Melihat hasil penyebaran angket motivasi belajar kepada siswa kelas 5, diperoleh data sebagai berikut. 52% siswa tidak terampil dan kreatif dalam menyelesaikan tugas. 54% siswa tidak yakin nilai ulangan hariannya pasti lebih baik dibandingkan dengan teman-temannya. 69% siswa merasa tidak semangat ketika mendapatkan soal-soal yang sulit. 58% siswa tidak mengulang kembali materi pembelajaran setelah pulang sekolah. 41% siswa malas bertanya kepada guru jika ada materi yang tidak dipahami. Dan 51% siswa tidak merasa kecewa jika mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kemudian, hasil wawancara bersama guru kelas diperoleh informasi bahwa tidak sedikit tugas yang diberikan kepada siswa dikerjakan oleh orang tua di rumah. Apalagi saat ini kita sedang dalam kondisi pembelajaran dari rumah. Kemudian, hasil dari jawaban siswa masih kurang kreatif dan ketika menjawab soal yang sulit masih perlu dibimbing oleh guru maupun orang tua. Dan juga siswa tidak meminta untuk mengulang materi jika dirasa masih kurang paham dan masih belum terlihat jiwa bersaing untuk menjadi bintang di kelas. Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti, karena berkaitan dengan motivasi belajar, motivasi merupakan kekuatan seseorang yang dapat menimbulkan tingkat antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri maupun dari luar. Motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik merupakan daya dorong atau kekuatan jiwa yang muncul dari dalam dirinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan kebalikannya atau dari luar dirinya. Berdasarkan kodam motivasi tersebut, motivasi intrinsik sifatnya lebih tahan lama, sedangkan motivasi ekstrinsik bersifat sementara. Namun, kedua motivasi tersebut saling melengkapi karena untuk memupuk motivasi diri, diperlukan motivasi dari luar sebagai daya rangsang yang akan meningkatkan motivasi intrinsik seseorang. Penelitian yang dilaksanakan terhadap 40 orang siswa kelas 5 pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 secara online melalui Google Form menunjukkan terdapat pengaruh motivasi belajar siswa secara positif dan signifikan terhadap capaian prestasinya. Capaian prestasi dipengaruhi oleh motivasi belajar sebesar 59%, sedangkan 41% dari capaian prestasi dipengaruhi oleh faktor lainnya. Jenis motivasi belajar yang mempengaruhi diantaranya yang pertama angka, atau simbol atau nilai dari hasil aktivitas belajar anak didik. Kemudian hadiah, atau pemberian sesuatu kepada orang lain sebagai penghargaan atau kenang-kenangan atau cenderamata. Dalam hal ini, guru yang memberikan hadiah terhadap murid yang memiliki prestasi yang baik. Kemudian kompetisi atau persaingan di dalam lingkup kelas antar individu maupun kelompok bisa mendorong anak didik agar lebih bergairah dalam belajar. Dan ulangan yang dapat dijadikan sebagai alat motivasi, karena biasanya anak didik akan mempersiapkan diri dengan lebih baik dan juga jauh-jauh hari untuk menghadapi ulangan agar mendapat hasil yang bagus. Kemudian, mengetahui hasil belajar yang bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Dengan mengetahui hasil, peserta didik bisa terdorong untuk belajar lebih giat jika nilainya kurang dan bisa lebih termotivasi untuk lebih baik lagi jika nilainya sudah baik.
dan bisa juga dengan pujian, sanksi, hasrat untuk belajar, atau kebiasaan peserta didik dalam belajar. Pengaruh motivasi terhadap capaian prestasi siswa. Biasanya, siswa yang memiliki motivasi belajar yang baik akan berani mengambil risiko yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kemudian, siswa yang memiliki motivasi belajar dalam berkarya tidak bertujuan untuk mendapatkan penghargaan atas tugas-tugas yang telah dikerjakan. Biasanya, ia lebih ikhlas untuk mengerjakannya karena tidak mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Siswa yang memiliki motivasi belajar akan memiliki banyak inisiatif untuk melakukan aktivitas atau tugas. Ia juga biasanya lebih kreatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Dia akan melaksanakan tugas atau PR yang diberikan oleh guru kepadanya dan akan berusaha mengerjakannya sendiri atau meminta bantuan orang lain jika dirasa masih sulit untuk dilakukan. Kemudian, siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan memiliki dorongan untuk meraih sukses lebih besar daripada menghindari kegagalan. Ia cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan karena adanya dorongan yang kuat untuk mengetahui hasil yang konkret dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tingkah laku yang inovatif. Maka, dengan memiliki motivasi belajar yang baik, siswa SD dapat mencapai prestasi yang baik pula. Maka dari itu, sebagai pendidik, agar peran motivasi belajar terhadap capaian prestasi belajar lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dan aktivitas belajar haruslah dijalankan. Adapun prinsip-prinsip motivasi tersebut diantaranya, yang pertama, motivasi sebagai penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Maka guru harus memberikan motivasi kepada siswa agar siswa memiliki rangsangan atau penggerak dalam dirinya yang akan mendorong ia agar lebih rajin lagi untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran, baik itu di dalam kelas maupun saat di rumah atau dalam melaksanakan tugas-tugas atau PR yang diberikan oleh guru. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Karena, seperti yang sudah disinggung, motivasi intrinsik berasal dari dalam diri. Maka, efeknya akan berjangka panjang karena itu berasal dari kesadaran dirinya sendiri. Jadi, ia mengetahui bahwa yang ia lakukan adalah sesuai dengan keinginannya. Sementara motivasi ekstrinsik hanya berpengaruh untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar ia mampu untuk membangkitkan motivasi intrinsik di dalam dirinya. Yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Siswa SD, apalagi kelas rendah, harus diberikan pujian atau hadiah daripada diberikan hukuman karena biasanya ia masih rentan jika diberikan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan belajar. Motivasi belajar harus ditumbuhkan sesuai dengan kebutuhan siswa untuk belajar. Yang kelima, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Siswa yang memiliki motivasi yang baik akan memiliki optimisme atau pikiran positif dalam belajarnya. Ia akan lebih senang dalam melaksanakan pembelajaran dan juga optimis apa yang ia pelajari akan bermanfaat untuk dirinya dan ia akan mendapatkan nilai yang baik di akhir nanti. Yang terakhir, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Seperti artikel tadi bahwa motivasi belajar pada akhirnya berpengaruh terhadap capaian prestasi belajar siswa. Maka motivasi akan melahirkan prestasi dalam belajar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap capaian prestasi siswa kelas 5 SD Negeri 3 Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Hal ini dapat menunjukkan terhadap hubungan yang sangat kuat antara motivasi belajar dengan capaian prestasi siswa. Seperti telah disebutkan, berbagai motivasi belajar tadi dapat mempengaruhi capaian prestasi siswa.
Apalagi di masa pandemi ini, yang siswa harus berpisah dengan teman-temannya ataupun dengan gurunya, maka ia harus melaksanakan pembelajaran di rumah bersama orang tuanya. Perlu ditumbuhkan motivasi-motivasi belajar agar siswa tetap dapat meraih prestasi yang baik walaupun pembelajaran dilakukan tidak secara normal. Dan jika motivasi belajar sebesar 1 unit, maka capaian prestasi belajar akan mengalami peningkatan. Dan kenaikan atau penurunan capaian prestasi dipengaruhi oleh motivasi belajar. Pada penelitian ini, sebesar 59% kenaikan, 41% dari capaian prestasi dipengaruhi oleh faktor lainnya. Sekian dari saya. Dari Surabaya lanjut ke Lamongan, naik kereta sama orang sepuh. Terima kasih semua, mohon maaf atas kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.